Halo, shalom, selamat pagi saudara sekalian, apa kabar? Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GSI Shalom ya. Besar harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat dan terus bersemangat di dalam mengiringi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini adalah tanggal 8 bulan November tahun 2020 ya saudara, tidak terasa sudah masuk minggu kedua ya dari bulan November, tetapi semuanya ada dalam keadaan sehat bukan? Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Masa-masa pandemik ini tetap semangat dan tetap melihat kepada Tuhan. Walaupun kita belum tahu kapan ini berakhir, tapi satu yang kita tahu bahwa penyertaannya, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudaraku yang kekasih ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, setia Tuhan tak berkesudahan ya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hati kami sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam iman kami kepada Tuhan dan pengenalan kami kepada Engkau. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka kitab kita dari Ratapan. Ya. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, luar biasa saudara, ada 3 kalimat yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan kepada kita itu adalah kesetiaan yang abadi. Ya, yaitu yang pertama, kalimat yang pertama, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Jadi saudara, tak berkesudahan itu artinya tidak habis-habisnya ya. Tidak punya pangkal ujung ya. Jadi kasih setia Tuhan itu terus menerus ya, berkesinambungan ya. Dan kemudian kita melihat lagi di sini dikatakan tak habis-habisnya. Wow, tak habis-habisnya itu berarti bahwa selalu ada buat kita. Jadi selalu ada rahmat-Nya, selalu ada buat kita sebagai umat-Nya. Dan di sini dikatakan selalu baru setiap pagi. Kata selalu. Jadi berarti bukan sekali-sekali, tetapi betul-betul kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Jadi saudara, ketika saudara bangun tidur ya, kita mulai menghirup udara yang segar di pagi hari dan melihat matahari, dan saudara diingatkan kepada kita ya, ini ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan, bahwa rahmat-Nya itu setiap hari itu selalu baru. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat sini sebelum kita lanjut, mari kita bahas pertama kali apa yang dimaksudkan dengan kasih setia Tuhan menurut dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Ada beberapa. Yang pertama itu mari kita melihat kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk kasih setia itu adalah hesed. Nah hesed yang pertama itu artinya kasih setia, tindakan kasih setia berdasarkan hubungan covenant. Ya, yang pertama kasih setia atau tindakan kesetiaan Allah kepada umat-Nya berdasarkan covenant atau perjanjian. Jadi saudara, mari kita melihat perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Mari kita lihat itu di dalam Yesaya pasal yang ke-54. Kita lihat Yesaya 54 ayat yang ke-5.
Di sini dikatakan sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kuasa Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi saudara, jelas di sini bahwa perjanjian yang Tuhan berikan, yang perjanjian yang Tuhan ikat dengan bangsa Israel itu adalah bahwa Dia menyebut bangsa Israel ini, menyebut bangsa Yahudi ini sebagai istrinya dan Dia sebagai suaminya. Ayat yang ke-18 sampai 19 demikian bunyinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat yang ke-18, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Jadi saudara, berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian. Perjanjian Tuhan dengan umatnya saudara. Jadi Dia menganggap umatnya itu, melihat umatnya itu sebagai istrinya dan Dia sebagai suami. Nah, kita lihat di sini bahwa inilah yang kita lihat mengapa Dia disebut penebus, ya. Karena memang kalau di dalam budaya bangsa Yahudi saudara, suami itu adalah penebus daripada istri, ya. Kita lihat lagi bahasa yang kedua atau arti makna yang kedua. Kita lihat lagi makna yang kedua dari hesed itu adalah kelembutan dan kebaikan. Jadi saudara, kelembutan dan kebaikan daripada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kebaikan Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kita lihat di dalam Mazmur, ya, Mazmur 107. Kita melihat di dalam Mazmur 107 di dalam ayat yang pertama demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi saudara, kasih setia Tuhan itu ditunjukkan kebaikan Tuhan kepada umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Wow, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kemudian ayat yang kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa menyesatkan. Jadi menyesatkan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu, ya, dinyatakan kepada kita di dalam Dia menebus kita dari kesesakan, di dalam penderitaan. Dan ini langsung juga menunjukkan kepada bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya. Karena hesed itu juga berbicara mengenai kemurahan Tuhan, ya, yang persisten, yang terus menerus, loyalitas daripada Tuhan kepada umatnya yang tak bersyarat. Jadi saudara, yang tak bersyarat. Siapa bangsa Israel sehingga Tuhan memilih mereka? Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang bebal, tetapi Tuhan memilih mereka oleh karena kasih setianya. Nah, demikian juga bagaimana Tuhan Yesus memilih kita. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ditebus oleh darahnya, dan Alkitab jelas mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai perempuannya, ya. Kita ditebus, kita dibeli dengan darahnya, dan kita menjadi mempelai perempuannya. Kemudian kita melihat lagi yang ketiga arti daripada hesed ini atau kasih setia Tuhan ini, yaitu juga berbicara mengenai belas kasihan. Jadi kita lihat di sini belas kasihan Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak terutama di dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang, memberi orang makan, ya, 5.000 orang, semua digerakkan oleh belas kasihan. Compassion, ya, compassion daripada Tuhan. Jadi oleh karena belas kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia, saudara, Dia memelihara dan menyelamatkan manusia. Dan yang keempat ini adalah
keset ini juga atau yang headset ini juga berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada umatnya. Mari kita melihat di dalam Mazmur ya, kita melihat di dalam Mazmur pasal 33. Kita lihat Mazmur pasal 33, kita baca ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya, mari kita lihat di dalam ayat ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, saudara, ini berbicara mengenai mata. Mata artinya bagaimana Tuhan mengawasi umatnya. Bagaimana Allah itu memperhatikan umatnya, bagaimana menyertai mereka, bagaimana memelihara mereka. Jadi ini betul-betul berbicara mengenai kasih Tuhan, ya kasih setia Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam penyediaan dan penyertaan Tuhan. Jadi dengan matanya Dia memperhatikan, mengawasi, memelihara. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat 13 juga dikatakan di dalam Mazmur 33, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Jadi saudara, tidak ada satupun daripada kita yang lepas dari pengawasan Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa rambut sehelai pun tidak akan jatuh dari kepala kita kalau bukan seizin Tuhan. Jadi itu menandakan bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan oleh karena kasih setianya itu betul-betul sempurna, bahkan betul-betul setiap hari itu menjadi baru. Kemudian di dalam ayat kita melihat ayat yang ke-14, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduknya. Jadi saudara, tidak ada satupun saudara penduduk bumi ini yang tidak ditilik dan yang tidak diperhatikan Tuhan. Jadi jelas saudara, ini adalah menunjukkan kasih setia Tuhan, menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Nah, sekarang kita kembali kepada ratapan. Nah, saudara, ratapan ini sebenarnya merupakan satu ratapan erangan tangisan ya daripada Yeremia. Mengapa dia meratap, mengapa dia menangis, saudara? Oleh karena apa? Bangsanya, bangsa Yahudi sudah dibawa kepada pembuangan. Bagaimana kondisi bangsa ini sudah terpuruk sekali, mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka sudah menyembah berhala. Sehingga Tuhan mengizinkan peperangan terjadi, bahkan ribuan orang yang sudah mati dalam peperangan di dalam kelaparan. Semua kejayaan, semua kemuliaan bangsa Yehuda pada saat itu sudah pupus. Dan mereka digiring masuk ke dalam pembuangan. Dan janji Tuhan juga bahwa Tuhan akan membawa mereka selama 70 tahun. Barulah pemulihan. Nah, kita melihat di sini di dalam ratapan ini bagaimana kita melihat bahwa Yeremia ini meratap. Jadi ternyata saudara bahwa memang Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Memang Tuhan itu penuh dengan rahmat. Akan tetapi kita melihat di sini bahwa kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan itu bukan murahan saudara. Yang namanya perjanjian itu harus kedua belah pihak. Ya, tidak hanya satu pihak. Jadi di sini dikatakan bahwa butuh juga dari pihak daripada umatnya untuk setia dan taat kepadanya. Dan janji Tuhan juga bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu bukan hanya penuh dengan kasih sayang, bukan hanya penuh dengan rahmat, tetapi sifat Allah yang satu lagi yang kita harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu, saudara. Kenapa Dia cemburu? Tadi sudah dikatakan bahwa Dia suami kita dan umatnya, dan kita ini adalah istrinya. Jadi jelas bahwa seorang suami tidak mau istrinya punya yang lain. Udah jelas, oleh sebab itu kecemburuan Tuhan. Akhirnya saudara, bangsa Yehuda ini kemudian diperingati oleh Yeremia. Berkali-kali, berulang-ulang kali Yeremia menghimbau mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi justru Yeremia dimusuhi dan dianiaya oleh mereka. Dan akhirnya saudara, kita melihat
murka Allah turun ke atas bangsanya. Nah, kita melihat bagaimana sebelum itu Tuhan mengungkapkan rasa pilunya, merasa sedihnya, bagaimana kekasihnya meninggalkan dia. Nah, kita melihat itu di dalam Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua di sini dikatakan, pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Ketika itu Israel kudus bangsa bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauhi daripadaku. Jadi kita melihat di sini ini merupakan satu ungkapan hati daripada Allah kepada umatnya. Yahweh mengungkapkan isi hatinya. Dia katakan dia teringat masa muda bangsa Israel. Cinta yang mula-mula bangsa Israel kepadanya. Tapi sekarang sudah musnah. Dan mereka mulai menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga kita melihat di sini kehidupan mereka, moral mereka merosot, betul-betul mengalami krisis moral dari bangsa Israel. Sehingga murka Allah kemudian tidak dapat lagi ditangguhkan. Nah saudara, pertanyaannya, apakah Allah pedih ketika murkanya jatuh kepada umatnya? Yes, pasti pedih saudara. Tetapi hal ini harus terjadi untuk mendisiplin umatnya. Nah, kita melihat Allah yang cemburu itu, kita melihat Tuhan sudah memperingati jauh sebelumnya ya, ketika di zaman Musa. Kita melihat di dalam Keluaran, ya, Keluaran pasal yang kita lihat dalam Keluaran pasal 34, bagaimana Tuhan meminta kepada mereka untuk menjauhi ya patung-patung, dewa-dewa, penyembahan berhala. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Kita baca di dalam ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Bahkan ayat 15, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya juga dikatakan di mana perbukitan-perbukitan ada kuil-kuil, ada penyembahan-penyembahan berhala. Dan ini membuat hati Allah begitu pilu ya. Begitu pilu oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Sebab itulah saudara kita melihat di sini bangsa Yehuda, bangsa Israel harus mengalami yang namanya murka Allah. Kita melihat bagaimana ratapan daripada Yeremia. Dia meratap untuk bangsanya. Seakan-akan dia yang kena hukuman itu. Dan dia katakan, aku orang, kita lihat di dalam ayat yang sengsara, disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi dia merasakan bagaimana murka Allah itu memukul dia sepanjang hari. Bahkan dia katakan di dalam ayat 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Saudara, di masa-masa pendisiplinan Tuhan ya, ketika umatnya berseru-seru seakan-akan Tuhan memalingkan wajahnya, seakan-akan Tuhan menutup telinganya untuk seruan, seakan-akan Tuhan sudah melupakan umatnya. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-14
Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Yeremia berulang-ulang kali mengabarkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Menceritakan tentang kebenaran keadilan Tuhan, tetapi mereka malah mengejek-ngejek Yeremia. Bahkan Yeremia dianiaya dan mau dibunuh, saudara. Sebab itu Yeremia mengatakan dia sebagai tertawan. Dia menjadi tawanan bagi bangsanya dan menjadi lagu ejekan. Ini betul-betul merupakan satu ungkapan yang sangat-sangat pedih dari seorang hamba Tuhan yang menangisi kotanya, yang menangisi bangsanya pada saat itu. Dan kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-18, sengsaraku hilang lenyaplah. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun ini. Dia merasakan bahwa kesengsaraan itu seperti racun yang dia minum. Jadi saudara, inilah satu kesengsaraan, erangan, tangis yang sangat luar biasa melihat keadaan bangsanya yang betul-betul sudah terpuruk, saudara. Dan kita melihat di sini apa yang jadi, saudara. Tetapi di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal ini dan tertekan dalam diriku. Dia katakan dia mengingat ini, betapa tertekan jiwanya. Tetapi, nah ada kata tetapi, ayat 21 merupakan satu harapan yang baru. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Walaupun keadaannya, bangsanya sudah kelihatan tidak ada harapan. Dia pedih melihat kotanya hancur menjadi reruntuhan. Dia melihat semua kegemerlapan, semua kegemilangan, semua kejayaan Yerusalem telah hancur, saudara. Bahkan ada ribuan, bahkan tak terhitung ribuan lebih mungkin ya, bangsanya itu mati oleh peperangan, oleh kelaparan. Nah, semakin dia mengingat ini, semakin dia tertekan. Namun kemudian dia bangkit dari ketekanannya itu. Kita lihat di dalam ayat 21, tetapi hal-hal itu yang kuperhatikan. Walaupun keadaan bangsanya sudah begitu terpuruk, walaupun kondisinya sudah sepertinya tidak ada harapan, namun ini yang dia perhatikan. Namun ini yang dia ingat daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan karena yang diperhatikannya inilah, oleh sebab itu dia masih berharap kepada Tuhan. Apa yang harapannya? Harapannya itulah di dalam ayat 22 dan ayat 23. Dan dia katakan dia tahu betul bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dia klaim lagi, dia nyatakan lagi bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari. Kenapa dia berharap kepada Tuhan? Kenapa dia nyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan? Kenapa dia katakan tak habis-habis rahmatnya dan selalu baru setiap hari? Karena dia tahu tak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Tak selamanya penderitaan ini akan terus berlangsung. Nah, itu dapat kita melihat di dalam, kita lihat itu di dalam ayat yang ke-31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Wah, luar biasa, saudara. Mengapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda? Mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Saudara harus tahu. Bukan dia membenci. Dia mengasihi bangsa Israel, tetapi dia benci dosa-dosa. Ingat saudara, Allah itu pencemburu, dan bukan hanya itu saja, bahwa Allah itu adalah kudus. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel, bangsa Yehuda terpuruk di dalam ketidakkudusan. Sebab itulah dia harus mendisiplin mereka. Wah, luar biasa. Di saat didisiplin, justru kasih Tuhan juga dinyatakan. Jadi saudara, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan bukan hanya kita melihat dari segi ketika kita berlimpah-limpah madu dan susu.
Ketika semuanya beres dan semuanya senang, bukan hanya itu, tapi justru di dalam lembah-lembah kekelaman, di dalam masa-masa kesengsaraan, di masa di mana Tuhan mendisiplin kita, di situ justru kasih Tuhan dinyatakan, kasih setianya nyata dalam hidup kita. Jadi kita lihat di sini bahwa dia mendatangkan susah, tetapi dia juga menyayang. Jadi sama seperti seorang bapak yang menghajar, mendisiplin anaknya untuk satu kebaikan buat anaknya. Inilah yang dilakukan Tuhan. Dia menganggap kita seperti istrinya, kita dianggap seperti anaknya juga. Nah, di dalam kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, di sini dikatakan bahwa dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi saudara, sekali lagi, kemurahan Allah itu bukan murahan saudara. Jangan katakan bahwa Allah itu murah hati sehingga kita bisa melakukan seenak-enaknya hidup kita. Oh tidak. Tetap ada aturan. Allah itu kudus, oleh sebab itu dia mau hidup kudus. Allah itu pencemburu, oleh sebab itu dia mau hanya kita saja kepada dia, ya, hanya kita dan dia. Hanya kepada dia kita menyembah, tidak ada lain lagi. Coba saudara bayangkan contohnya, ini saya kasih contoh ya. Ada seorang suami istri kemudian merayakan pesta ulang tahun pernikahan yang ke-50 ya. Jadi setia sekali mereka berdua ini ya. Dan suaminya setia banget ya. Tetapi pada hari yang ulang tahun yang ke-50 tahun, dia bilang sama istrinya, "Mama, aku ini kan udah setia kepada kamu sampai 50 tahun. Boleh nggak aku seminggu aja tidur di hotel dengan perempuan lain?" Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi istri atau suami yang berkata begitu, yang minta begitu, mau dikasih nggak? Oh jelas tidak. Mungkin, kalau seminggu itu mungkin terlalu lama, gimana ya 3 hari aja, 3 hari boleh nggak? Mau? Oh nggak mau. Gimana kalau 1 hari? Tetap kita nggak mau. Atau gini, 1 jam aja deh, 1 jam saya pergi ke depan dan main mata genit-genitan sama orang. Itu pun kita nggak rela, kita nggak mau. Jadi saudara, yang kita mau bawa kekasih kita, suami kita, istri kita, hanya untuk milik kita. Apalagi Tuhan yang membentuk kita, yang menjadikan kita. Dia sudah berjanji kesetiaannya kepada kita. Oleh sebab itulah saudara, ketika dia menghajar umatnya, tetapi di situ juga dia menyayangi. Justru umatnya itu sedang dikikis, sedang dibentuk, sedang dimurnikan saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal yang ke-12. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi saudara, kalau kita ini anak, pasti dihajar oleh Tuhan. Ya, kalau tidak dihajar oleh Tuhan, kita adalah anak-anak gampang. Berarti kita bukan anak Allah. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Allah, Dia akan menghajar kita kalau kita melakukan dosa dan ditegur tidak juga bertobat. Tuhan hajar kita. Dengan tujuan apa? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-11. Ayat ke-11 di sini dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Tuhan mendatangkan, maaf sekali lagi, ayat yang 11. Mari kita baca ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi saudara, dia melatih kita. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Jangan katakan Tuhan itu sudah lupa kepada kita ketika kita masuk ke dalam peleburan didikan Tuhan. Tapi justru di situ Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang merendah kita. Tuhan sedang membawa kita kepada satu kemuliaan. Supaya menghasilkan buah kerajaan. Supaya karakter kita dirubah menjadi karakter Kristus.
Jadi saudara yang kekasih, kita kembali lagi bagaimana Yeremia kemudian dia berharap kepada Tuhan. Sebab itu dia katakan, ini yang aku ingat, ini yang aku perhatikan, katanya luar biasa. Ini yang aku perhatikan. Ini yang aku perhatikan, janjimu siapa engkau Tuhan. Engkau itu adalah Allah yang setia, yang tak berkesudahan. Engkau adalah Allah yang penuh rahmat, yang tak habis-habisnya. Dan engkau setia, bahkan kesetiaanmu itu selalu dinyatakan kepada umatnya, kepada kami. Setiap hari menjadi baru. Setiap hari rahmatmu begitu baru. Setiap hari rahmatmu adalah rahmat yang baru. Wow, luar biasa saudara. Jadi dia mengingatkan kasih setia Tuhan. Ini begitu menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan itu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Perjanjian bagaimana Tuhan telah mengikat janjinya kepada umatnya. Jadi Yeremia mengingatkan itu. Dan juga rahmatnya, bagaimana rahmatnya itu menebus umatnya. Menebus mereka dari kesalahan, dari kesesakan, dan kesetiaan. Kesetiaan untuk sepanjang masa. Jadi yang pertama yang dilakukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ketika persoalan begitu besar dan kita tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Pertama, tidak fokus kepada kesengsaraan. Sama seperti Yeremia, dia mengalihkan perhatiannya, mengalihkan hatinya bukan kepada masalah yang sedang terjadi. Walaupun kelihatannya tidak ada harapan, tetapi dia mulai memandang kepada Tuhan. Dia melihat janji Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu, saudara. Jadi ini sangat luar biasa, saudara. Saat-saat seperti ini, kalau kita melihat keadaan yang kita sedang alami saat ini, saudara, kita merasa kecil hati dan ciut. Sampai kapan ini akan berlalu? Tetapi mari kita melihat di balik semuanya ini ada maksud Tuhan yang mulia. Saudara, yang kedua kita melihat di sini apa yang dibuat oleh Yeremia. Yeremia mengingatkan kembali akan janji Tuhan. Mengingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan. Dan kemudian kesetiaan ini ya betul-betul memang janji ini, kesetiaan yang dia katakan, karena ia mendatangkan susah, ia menyayangi. Karena kasih setia Tuhan inilah dia tidak akan membiarkan umatnya terus dalam kesengsaraan. Nah, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-54 tadi. Ke-54 dia katakan, sebab seperti istri yang ditinggalkan, yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhan. Wow, luar biasa. Ini adalah satu perkataan yang sangat luar biasa. Dia katakan, kamu memang sudah sengsara, ya, bersusah hati. Namun sekarang oleh karena belas kasihanku, oleh karena kemurahanku, aku mengambil engkau kembali. Aku akan memulihkan engkau kembali. Pemulihan artinya bahwa dikembalikan kepada posisi yang semula. Sama seperti barang curian yang dikembalikan. Ya, dikembalikan seperti sedia kala. Dan di sini dikatakan hanya sesaat lamanya. Ayat yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Memang di saat kita mengalami masa-masa sulit, kelihatannya semuanya gelap. Semuanya jalan buntu. Tapi saudara, mata Tuhan tetap melihat saudara. Dan dia tidak pernah memang seakan-akan kita ditinggalkan. Dan Tuhan memang kadang membiarkan itu supaya kita berpikir, supaya hati kita kembali kepadanya. Dan di sini tetapi bukan berarti dia menolak kita. Dia selalu ada dalam setiap situasi hidup kita. Dan di sini dikatakan bahwa hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Wow, luar biasa saudara. Dia mengambil kita kembali dan di sini dikatakan dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku. Jadi dalam murka yang meluap Tuhan menyembunyikan wajahnya. Makanya kata
ratapan tadi kata Yeremia, aku memanggil-manggil tapi engkau tidak menjawab. Tuhan mengalihkan wajahnya, menutup wajahnya untuk tidak melihat itu. Dan kita melihat di sini bahwa terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi. Perhatikan, tetapi dalam kasih setia abadi aku akan mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Wow, luar biasa saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis. Kesetiaannya selalu baru setiap hari saudara. Kita lihat bagaimana jadi yang pertama, ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita tidak melihat keadaan, tapi melihat janji Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Dan yang kemudian yang kedua kita melihat di dalam ayat 24 yang dibuat oleh pada Yeremia. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi Tuhanlah bagiannya, itu artinya pembagian ini sama dengan pembagian warisan, pembagian hak pusaka. Tetapi kata Yeremia, Tuhan itulah pusakaku, Tuhan itu warisanku, Tuhan itu bagianku. Itu sudah cukup. Wow, dahsyat banget saudara. Jadi dia lebih memilih Tuhan. Kemudian dia katakan juga di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Dia bukan hanya mengingat akan janji-janji Tuhan. Dia bukan hanya mengatakan bahwa Tuhanlah bagianku. Dan dia mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita bertobat, kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Mari kita melihat coba di dalam 2 Tawarikh. Kita lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yeremia mengatasi bangsanya. Dia bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan ketika dia mencari wajah Tuhan, dia mendapatkan berkat tangan Tuhan terulur untuk memulihkan negerinya. Jadi saudara, di dalam keadaan apapun tetap cari Tuhan. Yang kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri karena Tuhan membebankannya. Biarlah ia merendahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Jadi merendahkan diri terus di hadapan Tuhan. Nah saudara, orang yang berdiam diri, orang yang merendahkan diri, yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apapun keadaan kita pada saat itu, ada kekuatan baru yang akan terbit dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40 ya. Kita baca Yesaya pasal yang ke-40, kita baca di dalam ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yeremia sudah tidak berdaya lagi, sudah letih lesu dan beban yang begitu berat. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jadi saudara, inilah kekuatan daripada Yeremia ketika dia datang berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada harapan yang baru dan saudara, apa yang terjadi? Maka pemulihan itu terjadi saudara. Setelah kita melihat di dalam ayat pasal yang kelima itu, kita melihat bagaimana kita melihat itu ada doa untuk pemulihan bangsa Israel. Dan saudara, setelah 70 tahun dalam pembuangan saudara, bangsa Yahudi dikembalikan lagi. Dan saudara, sejarah mencatat, sejak peristiwa pembuangan itu, orang Yahudi, bangsa Israel, orang Yehuda tidak lagi mau menyembah berhala saudara. Mulai saat ini. Waktu dulu mereka menyembah berhala, tapi sekarang tidak lagi menyembah. Mereka menyembah Yahweh sampai sekarang. Luar biasa saudara. Dan banyak juga orang-orang Yahudi sekarang ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kita melihat di sini, oleh karena kasih setia Tuhan, Dia memulihkan kita. Ketika Dia memulihkan kita, maka akan ada sorak-sorai kembali. Dia akan mengubah tangisan menjadi sukacita. Dia mengubah duka cita menjadi tari-tarian. Sebab itu tetap datang kepada Tuhan dan tetap melihat kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan, karena pemeliharaanmu Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami telah tidak setia kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami pada saat ini yang sedang menyaksikan YouTube ini, merasa sengsara, merasa ditinggalkan Tuhan, oleh karena sesuatu yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan mendisiplin mereka. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, meneguhkan kembali bahwa Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan mau mengembalikan mereka kepada kasih yang mula-mula kepadanya. Oleh sebab itu hamba mau berdoa ya Tuhan, mantapkan hati kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tetapi juga ajar kami untuk taat kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Supaya satu-satunya Allah yang ada di hati kami yang kami sembah adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Ya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan saudara dikuatkan. Saudara, kalau ada pertanyaan, kalau ada juga mau didoakan, silahkan tulis di kolom komen ya. Saya akan menjawab semampu saya dan akan mendoakan saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat. Amin.